Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang kelima. Demikian firman Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalaleel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalaleel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henokh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah
lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks yang kita baca tadi, ada beberapa catatan menarik yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah ternyata umur manusia pada waktu itu sangat panjang dibandingkan dengan manusia masa kita sekarang. Metusalah dari catatan di teks tadi yang terpanjang, yaitu 969 tahun. Namun demikian, toh umur manusia tetap ada batasnya. Yang kedua, ada orang yang tercatat hidup bergaul dengan Tuhan sehingga diangkat oleh Allah, yaitu Henokh. Karena itu betapa pentingnya hidup bergaul dengan Tuhan. Yang ketiga, Nuh menjadi anak penghiburan di tengah segala kesusahan pekerjaan yang dialami oleh kaum keluarganya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mensyukuri hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan terus bergaul dengan Tuhan dan menjadikan diri kita sebagai penghiburan atau menjadi berkat di tengah segala pergumulan bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kami ada di dunia ini, dan seberapapun umur yang Tuhan anugerahkan kepada kami, mampukan kami untuk mengisinya dengan terus bergaul kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan memampukan kami untuk menghadirkan diri menjadi berkat, penghiburan bagi keluarga atau sesama kami, khususnya mereka yang mengalami kesusahan dan pergumulan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tetap semangat dan tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.